Perkembangan terkini dari kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat, kita akan tanyakan pada Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo. Selamat petang, Pak Hasto. Selamat petang Mas Ibrahim. Pak Hasto, sekarang ramai soal ada tidaknya saksi di lokasi kejadian yang melihat langsung. LPSK sudah memeriksa atau meminta keterangan Richard Eliezer. Ya. Seperti apa temuannya? Apakah betul ada yang melihat menodongkan senjata, pengancaman kepada Ibu Putri? Soal peristiwa terjadinya pelecehan seksual, itu sama sekali tidak ada informasi bahwa ada yang melihat itu. Baradae hanya mengatakan bahwa karena mendengar teriakan, kemudian dia mau turun dari tangga, tapi kemudian ada tembakan ke arah dia dari Joshua dan kemudian dia membalas tembakan itu. Sebenarnya ada 2 orang saksi lagi yang ada di rumah itu di lantai 2 yang diceritakan oleh Baradae ini. Tetapi menurut Baradae, 2 orang ini pun tidak menyaksikan karena waktu terjadi tembakan itu yang bersangkutan justru ngumpet, merunduk begitu loh. Oh. Jadi untuk kekerasan seksual sama sekali tidak ada saksi yang bisa kami telusuri. Termasuk pengancaman kepada Bu Putri juga tidak ada ya? Tidak ada, karena itu kan hanya berdua saja antara Bu Putri dengan terduga pelaku ini. LPSK juga mengungkap soal jarak tembakan yang begitu dekat. Seperti apa sebetulnya kejelasannya, Pak Hasto? Ya memang itu kalau dilansir dari beberapa hasil itu kan memang hasil tembakan itu cukup dekat ya. Ini agak ada kesenjangan lah antara hasil yang diakui oleh Baradae dengan hasil yang kami terima dari sumber lain gitu. Perbedaannya apa sih, Pak Hasto? Ya, jenis luka tembaknya, kemudian arahnya dan sebagainya. Tetapi kami tidak memasuki ke situ karena LPSK ini hanya bertugas untuk Baik. memberikan perlindungan pada saksi maupun korban gitu, Pak. Nah, ini salah satu saksi yang ditunggu sebetulnya keterangannya adalah Ibu Putri, istri dari Irjen Verdi Sambo. Ya. Bagaimana LPSK berkoordinasi dengan pengacara Ibu Putri, kuasa hukum Ibu Putri? Kan sebelumnya mengajukan asesmen perlindungan. Ya. Ya, kami Senin yang lalu kan menerima pengacara maupun psikolog dari Ibu Putri ini. Ibu Putrinya sendiri disampaikan belum bisa untuk hadir dan menyampaikan keterangan-keterangan. Ya, kami tetap meminta agar bisa kami bertemu dengan Ibu Putri. Jadi mudah-mudahan minggu depan ada lampu hijau untuk bisa bertemu dengan Ibu Putri ini. Jadi sudah dijadwalkan ya, pekan depan LPSK akan memeriksa psikologi Ibu Putri. Ya, mudah-mudahan. Sebetulnya nanti tahapannya bagaimana sih Pak Hasto ketika pemeriksaan psikologi saksi ini? Ya, kami akan melakukan wawancara dengan yang bersangkutan, minta keterangan, karena asesmen psikologis yang dilakukan oleh LPSK itu bagian dari investigasi, tentu saja berbeda dengan yang selama ini dilakukan oleh psikolog yang selama ini mendampingi Ibu Putri. Oleh karena itu, waktu mereka mengusulkan agar diadopsi saja hasil psikologis dari tim psikolog yang mendampingi Ibu Putri, kami keberatan karena ya arah kami itu berbeda. Karena kami untuk melihat ya apakah yang bersangkutan ini benar mengalami trauma dan menggali kira-kira traumanya akibat apa gitu. Oke. Jadi nanti praktiknya harus didampingi atau harus sendiri Bu Putrinya ketika di asesmen sama LPSK? Yang paling penting itu begini, supaya yang bersangkutan ini bisa memberikan keterangan secara jelas, secara netral, tidak terintimidasi, tidak terancam. Tempatnya mau dimanapun, tapi lebih baik memang sebaiknya sendiri saja. Komnas HAM juga mengajukan soal psikologi independen. Kalau LPSK bagaimana memandangnya? Lah, psikolog yang disediakan oleh LPSK ini kan psikolog independen, Mas. Oke. Justru karena bekerja untuk LPSK, LPSK adalah lembaga independen, ya itu makanya kita
menolak waktu psikolog Ibu Putri yang sudah menangani itu mengusulkan agar ini diadopsi saja. Gitu. Oke. Tapi LPSK sepakat juga ya dengan pernyataan Komnas HAM, Ibu Putri ini sebagai saksi kunci ya, Iya Pak betul, Hasto. karena selama ini kan Ibu Putri yang mengalami kekerasan seksual, kemudian Ibu Putri pula yang melaporkan ini ke pihak kepolisian, jadi ada laporan ke kepolisian kan ini, dan atas dasar itu LPSK itu mestinya melakukan assessment dan investigasi kepada Ibu Putri maupun pihak lain ya, Oke. yang Ketika, kira-kira ketika relevan. nanti sudah di assessment, LPSK bisa menjembatani agar Bu Putri juga bersedia untuk diperiksa nanti di kasus ini. Oh iya, iya. Karena fungsi layanan psikologis LPSK itu selain menjadi bagian dari investigasi ya Mas, itu kan kita menganalisis kira-kira terapi psikologis apa yang sebaiknya diberikan kepada Ibu Putri ini. Kemudian yang kedua, LPSK wajib menguatkan secara psikologis sehingga di dalam proses selanjutnya, di dalam proses peradilan selanjutnya, Ibu Putri ini bisa memberikan keterangan-keterangan secara merdeka, tidak terancam, tidak terintimidasi, dan berani gitu. Oke. Kan LPSK sudah minta keterangan Barada Eliezer. Seberapa penting kalau LPSK lihat keterangan nanti dari Bu Putri? Sangat penting justru karena melihat kasusnya sendiri kan justru Ibu Putri ini yang paling tahu peristiwa yang dilaporkannya. Mengajukan untuk perlindungan kepada LPSK, jadi berapa lama nih kalau misalkan minggu depan urung juga dilakukan? Karena kan penting Ya, ditunggu nih Pak Hasto. biasanya kami 30 hari kerja, Mas, 30 hari sejak pengajuan awal. sejak pengajuan awal. Berarti kira-kira sekitar hampir 3 mingguan lagi Pak Hasto ya? Enggak sampai, kan ini udah jalan hampir 3 minggu nih. Baik, ini kan kasus ini nggak jauh Pak Hasto dari 3 orang, Bu Putri, Barada Eliezer, dan Ya. juga Yosua. Kalau dari pemeriksaan psikologi Baradae, apa saja sih hasilnya Pak Hasto? Eh, Apakah memang ada niat untuk tadi melakukan penembakan kepada Yosua dari psikologinya Eliezer? Saya belum menerima laporan dari psikolog yang memeriksa Eliezer ini. Keburu yang bersangkutan kemudian sudah ditetapkan sebagai tersangka ya Mas. Tapi dari pembicaraan awal memang saya mendengar itu tidak ada penyesalan, itu yang pertama. Yang kedua, keterangannya hampir konsisten dengan keterangan-keterangan yang sudah diberikan yang bersangkutan di berbagai pemeriksaan maupun yang sudah banyak dilaporkan oleh media massa. Jadi dari LPSK juga hasil keterangan Eliezer ini dicocokkan juga dengan pemeriksaan di Komnas HAM dan juga tim khusus atau Oh bagaimana? iya, tentu, tentu. Karena itu tadi saya katakan asesmen psikologis itu bagian dari investigasi. Jadi kita juga akan melakukan recheck dan cross check ke berbagai lembaga. Pak Hasto, selain menjadwalkan pemeriksaan di pekan depan psikologi dari istri Irjen Verdi Sambo, apalagi langkah yang akan diupayakan oleh LPSK terutama untuk saksi di sini? Untuk Ibu Putri ya kami tidak ada upaya lain selain kami berusaha untuk bisa bertemu dan menyampaikan beberapa pertanyaan dan juga melakukan investigasi untuk menggali laporan yang bersangkutan ini. Tak perlu khawatir ya untuk diperiksa LPSK itu ya, Pak Hasto ya. Ya. Baik. Terima kasih Hasto Atmojo Suroyo, Ketua LPSK telah menyampaikan bagaimana perkembangan terkini soal kasus kematian Brigadir Yosua dari sisi saksi dan juga korban. Terima kasih Pak Hasto. Sama-sama.